Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanjina Molawati, NIM 67. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kritik resepsi sastra. Jadi istilah kritik criticism atau kritik sastra, literary criticism, telah lama dikenal dalam dunia kesastraan. Dari dalam bahasa Yunani, istilah kritis berarti hakim, dan krinia berarti menghakimi. Dalam bahasa Inggris awalnya istilah criticism berarti to kritik, mengancam, mengupas, yang secara etnologi menurut Chili dan Flower berarti to analisis, menganalisis, dan juga to judge, menghakimi. Jadi secara etimologis sastra yang berarti tanggapan terhadap karya sastra, karena resepsi berasal dari recepere Latin lalu reception Inggris yang diartikan sebagai penerima atau pencambutan membaca dalam artinya yang luas. Resepsi sastra berarti pengolahan teks secara pemberi makna terhadap karya sastra sehingga dapat memberikan tanggapan terhadapnya. Tanggapan yang dimaksud tidak hanya dilakukan antara karya dengan pembaca, tapi juga membaca sebagai proses sejarah pembaca dalam periode tertentu. Ada dua teknik kajian, yaitu satu, kepada pembaca baik perorangan maupun kelompok disajikan karya sastra mereka lalu diberi pertanyaan banyak baik lisan maupun tertulis. Kesan penerima jawaban pertanyaan secara tertulis dapat ditabulasikan juga menggunakan angket, juga menggunakan metode wawancara, maka hasilnya dapat dianalisis secara kualitatif. Dua, pembaca juga diminta menginterpretasikan karya sastra. Interpretasi tersebut dianalisis secara kualitatif dari dua langkah. Yang penting diperhatikan adalah pelaksanaan penelitian bersifat eksperimental. Penelitian resepsi semacam ini bersifat sinkronis, sedangkan penelitian diakronis untuk melihat terima sejarah resepsi digunakan strategi dokumenter melalui kupasan media sosial. Hasil kupasan itu dikajikan oleh penelitian. Contoh penelitian data yang akan dianalisis berupa hasil wawancara 15 orang pelanggan majalah Penjara Bersemangat. Penulis akan memaparkan data tersebut satu persatu. Pemaparan hasil resepsi dari pembaca cerita sambung Ngecokin Impen karya Sri Sugianto, studi khusus terhadap 15 orang pelanggan majalah Penjara Bersemangat. 15 orang pembaca, 11 orang responden diantaranya mengatakan cerita disambung Ngecoki Empen tersebut menariknya itu dalam alur ceritanya susah ditebak sehingga pembaca penasaran dengan kelanjutan ceritanya untuk mengetahui akhir ceritanya. Ada 4 responden lainnya mengatakan Cerebung tersebut tidak menarik karena pada saat membaca Cerebung tersebut ceritanya tidak membuat berdebar-debar. Resepsi dari 15 orang pembaca, orang responden 74% sepakat mengatakan cerita sambung Ngecokin Impen tersebut menarik. Hal tersebut tercermin dalam beberapa jawaban responden yang dimaksud seperti berikut. Menariknya itu dalam alur cerita susah ditebak sehingga pembaca penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Oleh responden bernama Bapak Marsana. Ada responden 26% mengatakan Cerebung tersebut tidak menarik. Hal tersebut tercermin dalam beberapa jawaban responden yang dimaksud seperti berikut. Tidak menarik, kurang membuat greget saat membacanya. Laleh responden bernama Bapak Murni. Jadi berdasarkan jawaban dari dua bapak ini, responden dapat disimpulkan bahwa 7 orang responden 46% mengatakan Cerebung Ngecongin Empen merupakan Cerebung yang berkualitas. Hal tersebut tercermin dalam beberapa jawaban responden yang dimaksud seperti karena ekspresi dari cerita tersebut mulai dimengerti oleh responden bernama Bapak Muhammad. Menurut jawaban responden dikatakan berkualitas, penelitian menyimpulkan karena cerita tersebut rapi dengan rangkaian peristiwanya. Responden yang mengatakan cerita tersebut tidak begitu berkualitas ada biasa saja, ada 4 orang 27%. Hal tersebut tercermin dalam beberapa jawaban responden yang dimaksud sebagai berikut. Biasa saja karena penempatan poin yang menarik perhatian tidak tertulis dengan baik oleh responden bernama Bapak Margo. Menurut jawaban responden dikatakan biasa saja, penelitian menyimpulkan kalau ceritanya yang terlalu tenang dan poin-poin yang menarik tidak terlalu dengan baik. Akan tetapi terdapat 4
orang, responden 27% yang tidak mengetahui apakah cerita tersebut berkualitas atau tidak. Hal ini dikarenakan dari beberapa responden tidak mengetahui bagaimana cerita yang berkualitas itu. Bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video